tunjangan-tunjangannya Kiai kita Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun. Kita dengarkan, monggo silakan Kiai, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Nahdlatul Ulama di Nederland di Belanda, yang saya hormati keluarga besar PJINU, Pak Kiai Nur Hasyim yang saya hormati. Ini sama-sama dulu di Al-Azhar, ya, di Mesir. Saya sekolah di Mesir. Bertemu dengan Pak Kiai Nur Hasyim. Dulu saya waktu di Kairo, ya, datang pertama kali ini, salah satu yang menjemput adalah Pak Kiai Hasyim. Ya, terima kasih sekali. Di sini juga yang jemput Pak Kiai Hasyim. Ya, terima kasih sekali, Pak Hasyim. Juga Pak Nur Ahmad, Ketua Tanfidiyah, keluarga besar Masjid Al-Hikmah, ada Pak Kiai Hambali, ya, 13 beberapa tahun yang lalu saya juga kadang-kadang beberapa kali diajak oleh Pak Kiai Hambali. Terima kasih sekali, alhamdulillah ini bisa ketemu kembali, ya. Juga terima kasih kepada Bapak Kis, ya, sama Ibu yang memberi tempat beberapa hari selama di Den Haag. Terima kasih sekali. Saya datang bersama istri dan anak, ya, usia 5 bulan. Terima kasih sudah merepotkan suara tangisan anak saya di malam. Anak saya sampai ini kalau jam 2, jam 3 sudah bangun. Mungkin masih masih kayak Indonesia gitu, ya, rasanya. Terima kasih sekali. Alhamdulillah bisa ketemu kembali di Belanda, di Den Haag. Alhamdulillah saya merasa senang sekali. Bapak Ibu, saya memperkenalkan, ya, di Indonesia juga bagian dari pengurus Nahdlatul Ulama di Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk periode ini. Alhamdulillah bisa bertemu dengan kawan-kawan Muslim di Belanda ini, tentu sangat menyenangkan. Juga ketemu dengan kawan-kawan Nahdlatul Ulama. Terima kasih sekali. Baik. Pertama yang ingin saya sampaikan ini, Islam ini yang saya pahami, ya, dari Al-Quran, dari sejarah Nabi, dari hadis, bahwa Islam itu harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kita semuanya ini wajib menyampaikan
apa yang kita ketahui mengenai Islam kepada yang bisa kita lakukan. Ini yang kewajiban itu. Dakwah yang atau pidato yang sangat terkenal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di akhir dakwahnya di Haji Wada, dan di kesempatan yang lainnya Nabi itu di akhir-akhir ayatnya itu sering menyampaikan ala falyuballigh asyahidu al-ghaib. Tolong dimengerti ya, yang hadir di sini, yang hadir dalam forumnya Nabi Muhammad menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itu kalimat ini diulang-ulang terus oleh Nabi Muhammad. Ala falyuballigh asyahidu al-ghaib. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nabi sering lagi Nabi mengatakan ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dari saya walaupun satu ayat, karena mungkin yang diketahui hanya satu ayat, yang diketahui itu sampaikan. Karena itu dulu ada perdebatan yang kuat, apakah Al-Quran itu boleh diterjemahkan atau tidak. Itu perdebatan dalam ilmu Al-Quran. Di Indonesia itu perdebatan ini juga berlangsung. Mufti Batavia, waktu itu Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Itu muftinya menyampaikan Al-Quran tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa selain tak boleh. Dan itu memang secara ilmuwan itu ada basis pendukungnya. Tetapi pendapat ini tidak mendapatkan dukungan dari banyak ulama Indonesia. Karena itulah Kiai Soleh Dara itu menulis terjemah Al-Quran dalam bahasa Jawa. Dan mungkin itu adalah terjemahan Al-Quran pertama dalam bahasa Jawa. Namanya Faidur Rahman, Syekh Soleh Dara, gurunya Ki Haji Kartini. Karena salah satu yang disampaikan oleh Ki Haji Kartini adalah bagaimana kami ini orang-orang Jawa disuruh membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya. Nah itu dijawab oleh Syekh Soleh Dara bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti itu. Beliau menulis terjemah Al-Quran dalam bahasa Jawa. Tujuannya adalah agar Al-Quran ini dipahami oleh sebanyak mungkin umat, agar orang Jawa itu orang Jawa ya, itu paham Al-Quran. Karena punya kewajiban untuk menyampaikan. Jadi kalau ibu yang saya hormati, Nabi itu benar-benar ingin menyampaikan kebenaran agama yang dibawa kepada sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin umat. Karena itu secara pribadi ya, itu saya senang sekali ada muslim-muslim di Nederland. Itu saya senang sekali karena memang punya kewajiban untuk menyampaikan itu. Nah, menyampaikan Islam yang terbaik itu diantaranya adalah melalui perilaku-perilaku. Karena banyak orang tertarik dengan Islam, itu salah satunya adalah melalui perilaku-perilaku yang baik. Dan saya terima kasih, ya, saya sangat-sangat terima kasih kepada Pak Kis dan Ibu Nunung. Saya senang sekali berjumpa dengan beliau berdua. Saya senang kami merasa bahwa Islam ada perwakilannya di negeri. Islam
Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah hijrah, itu yang dikunjungi pertama itu di Kuba. Nabi membangun masjid. Yang pertama kali Kanjeng Nabi datang ke Kuba. Ada yang mengatakan 11 hari, 13 hari. Nabi Muhammad juga begitu sampai di Kuba, Nabi membangun masjid. Lalu Kanjeng Nabi pindah ke Madinah, lalu juga membangun masjid. Masjid apa? Jadi dua masjid yang dibangun Nabi pertama kali datang ke Kuba masjid, lalu datang ke Madinah juga membangun masjid. Saya senang di sini ada masjid. Maksudnya itu beberapa tahun yang lalu selama 1 bulan Ramadan saya di sini merasa senang sekali. Nah, orang Islam pertama ketika Kanjeng Nabi datang ke Kuba itu orang Persia, namanya Salman Al-Farisi. Salman itu nama pemberian Nabi. Nama aslinya itu saya lupa, dari Sibah atau siapa itu. Lalu sama Kanjeng Nabi diganti menjadi Salman. Itu orang pertama kali yang masuk Islam ketika Kanjeng Nabi di Kuba. Jadi pertama kali yang masuk Islam Kanjeng Nabi di Kuba itu orang Persia. Itu Salman namanya. Salman itu kebetulan itu memang mencari Nabi akhir zaman. Karena beliau itu muridnya pengikut Nabi sebelumnya. Kemungkinan orang Yahudi, dia pengikut Nabi Isa alaihissalam, tetapi pengikut Nabi Isa bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi. Itu Salman. Lalu Salman itu dipesani untuk mencari Nabi akhir zaman. Itu Salman. Ya. Sampai kemudian dia dibohongi oleh orang Arab waktu itu, lalu dijual, dia jadi budak. Jadi waktu itu orang kalau tangkap itu dibudak, jadikan budak itu biasa. Hanya menakutkan. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada ya. Mungkin kalau kita pergi sendiri jadikan budak itu. Dulu jadi budak kalau ditangkap. Termasuk Salman. Nah Salman itu di Madinah statusnya budak. Nah ketika ketemu Nabi Muhammad pertama kali, itu Salman memberi sedekah. Muhammad ini sedekah. Nabi tidak memberi. Lalu besoknya datang lagi, memberi lagi, tapi bukan lagi sedekah, tapi atas nama hadiah. Lalu diterima. Karena dalam sifat Nabi yang diketahui oleh Salman menurut buku-buku sebelumnya, Nabi akhir zaman itu tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Nah, Salman itu mengetes Nabi Muhammad itu dengan cara. Lalu Salman itu selalu di belakang Nabi untuk melihat punggungnya Kanjeng Nabi. Lalu Nabi membuka punggungnya, karena di punggungnya Nabi itu ada alamat Nabi. Nah setelah itu Salman kemudian masuk Islam. Lalu Salman dibeli oleh Kanjeng Nabi, lalu dimerdekakan. Lalu namanya diubah menjadi Salman. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam di Madinah, di Kuba itu adalah Salman, orang Persia, bukan orang Arab. Ya. Lalu Kanjeng Nabi datang ke Madinah, dijemput oleh banyak orang. Semua orang ikut menjemput, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak, semuanya ikut menjemput. Ada orang Yahudi yang penasaran, dia juga ikut jemput. Lalu Kanjeng Nabi itu duduk dikerumuni orang banyak begini. Komentarnya orang Yahudi itu melihat wajah Nabi itu, inna wajhahu laisa biwajhika tadi. Wajahnya Muhammad itu bukan wajah pembohong. Wajahnya itu nggak ada apa itu? Wajah penipu itu nggak ada.
wajahnya itu udah kayaknya gimana gitu ya. Ya semoga muslim di sini nggak ada yang kelihatan gitu ya. Kalau orang lain kalau melihat inna wajhahu laisa kadzibatan, wajahnya itu nggak ada penipu sama sekali. Itu orang Yahudi itu namanya Abdullah bin Salam. Bahkan orang yang meriwayatkan pidatonya Nabi pertama kali, pidatonya kali pertama, yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Salam ini. Ada yang tahu pidatonya Kanjeng Nabi itu yang meriwayatkan orang ini, Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam itu begitu ketemu Kanjeng Nabi lalu bertanya beberapa hal, lalu dia masuk Islam. Jadi tadi Kanjeng Nabi itu di Kuba, orang yang pertama kali masuk Islam itu orang Persia. Lalu Kanjeng Nabi pindah ke Madinah, orang yang pertama kali masuk Islam itu orang Yahudi. Jadi yang ingin saya sampaikan itu sebetulnya adalah itu, bahwa kita ini punya kewajiban untuk menyampaikan agama ini kepada sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu kalau kita dikenal sebagai Muslim pertama kali yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Kita ini Muslim yang baik, menjadi orang yang baik. Saya kalau di rumah ya bersama santri-santri itu selalu yang saya sampaikan di antaranya kamu dikenal sebagai santri, maka ketika kamu di luar dikenal sebagai santri, perilakunya yang baik. Nah, saya kira kita juga pantas untuk menyampaikan di sini. Kita sebagai Muslim di sini ketemu dengan berbagai masyarakat. Yang pertama kali kita wajib melakukan adalah menjadi Muslim yang baik. Dengan cara seperti itu, harapan Nabi untuk menyampaikan Islam sebanyak mungkin itu menjadi nyata. Pada tahun ke-6 Hijriah, saya cerita-ceritakan juga. Ada peristiwa yang sangat terkenal, namanya perjanjian Hudaybiyah. Kanjeng Nabi sedang melaksanakan umroh tahun ke-6, tahun 5 terjadi perang Khandaq, lalu tahun ke-6 Nabi melakukan umroh. Sebelum masuk ke kota Mekah itu sudah dicegat, dilarang masuk kota Mekah. Kalau mau umroh tahun depan, hanya Nabi nggak jadi umroh. Tapi dalam peristiwa itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu intinya adalah gencatan senjata antara Mekah dan Madinah. Karena selama ini perang, sampai tahun ke-5 ada perang Khandaq itu karena Mekah dan Madinah itu sedang perang. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu menghentikan perang untuk sementara waktu. Nah, di antara perjanjiannya itu isinya tidak adil. Karena di antara isinya itu perjanjian Hudaybiyah itu orang yang Muslim yang datang ke Mekah lalu dia kembali ke agama aslinya nggak perlu dikembalikan. Tapi kalau ada orang Mekah datang ke Madinah menjadi Muslim harus dikembalikan. Jadi kalau ada Muslim kembali ke Mekah tidak wajib dikembalikan. Tapi kalau ada orang non-Muslim datang ke Madinah wajib dikembalikan. Enggak adil. Makanya Umar nggak setuju. Apalagi dalam perjanjian itu kalimat Rasulullah harus dihapus. Umar sama sekali tidak setuju. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tapi Nabi Muhammad itu menyetujuinya dengan segala kekurangannya. Itu Nabi Muhammad setuju, ini harus ditandatangani.
kesempatan yang luar biasa. Mekah Madinah ada gencatan saja perdamaian. Kita dengar dulu. Begitu Kanjeng Nabi sampai di rumah di Madinah, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Karena sudah tidak lagi perang dengan Mekah, Kanjeng Nabi merasa umurnya tidak panjang. Yang dilakukan adalah mengirim surat kepada seluruh umat manusia yang bisa dijangkau. Semua dikirim surat yang bisa dijangkau untuk menyampaikan saya mendapatkan wahyu dari Allah, diutus sebagai seorang nabi. Nabi itu berkirim surat ke Persia, ke Romawi, ke Mesir, ke berbagai tempat. Semua negara yang bisa dijangkau itu dikirim surat. Maka Nabi punya kewajiban menyampaikan wahyu yang dibawa oleh Allah Subhanahu, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu. Jadi dikirim surat semua. Saya bayangkan itu kalau Indonesia itu dulu sudah bisa ditempuh gitu ya. Itu mungkin ada suratnya Nabi sampai ke Nusantara. Tapi mungkin harus naik perahu, naik kapal. Waktu itu sarananya belum memungkinkan, sehingga belum ada surat yang sampai ke sana. Tapi saya percaya kalau saat itu sudah bisa ditempuh, saya yakin itu juga akan dikirimi surat. Kenapa? Ya karena kewajiban Nabi memang menyampaikan diri sebagai seorang nabi. Jadi bapak-bapak ibu yang saya hormati, saya bisa membayangkan betapa repotnya Nabi Muhammad pada saat itu. Negara kecil di Madinah, kalau saya bayangkan itu kayak Brunei gitu ya. Kayak Brunei harus berkirim surat ke Amerika, harus kirim surat ke Rusia, harus kirim, itu kan sangat menakutkan. Tapi itu dilakukan. Sebagian utusannya Kanjeng Nabi itu ada yang dihukum. Itu menyampaikan surat, pembawa suratnya itu dihukum. Yang dikirim ke Persia, begitu suratnya dibaca, baru awal kalimat suratnya sudah disobek. Itu suratnya Kanjeng Nabi yang ke Persia. Banyak sekali tantangan-tantangan ketika surat itu harus disampaikan ke berbagai raja-raja, termasuk Raja Mesir. Raja Mesir tanggapannya baik sekali. Meski mereka tidak mau masuk Islam, tetapi tanggapannya baik sekali. Mengirim hadiah. Termasuk kemudian adalah Maria Al-Qibtiyah yang kemudian diperistri oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang tanggapannya baik, ada yang tanggapannya mungkin kurang baik, bahkan tidak baik sama sekali. Tetapi itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu telah diangkat menjadi seorang nabi, ajarannya disampaikan dengan berbagai cara. Terima kasih sekali kepada bapak-bapak ibu. Saya senang sekali ada muslim di sini. Ini bagian dari melaksanakan kewajiban kita. Nah, ada contoh-contoh lainnya yang muslim-muslim di era Kanjeng Nabi. Salah satunya itu namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu begal. Begal itu apa ya? Pokoknya yang bukan, kalau ada orang di jalan lewat di rampas itu Abu Dzar Al-Ghifari. Tetapi Abu Dzar Al-Ghifari itu punya visi teologi yang baik. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu tidak mau menyembah berhala. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, tidak
Karena itu ketika beliau Abu Dzar Al-Ghifari itu mendengar bahwa di Mekah itu ada orang yang mengaku menjadi nabi, yang isinya adalah tidak menyembah berhala, dia penasaran. Dia mengirim adiknya untuk menyelidiki nabi tersebut. Setelah adiknya pulang, beliau pulang mahram, ya. Lalu dia datang sendiri ke Mekah, ketemu dengan Sayyidina Ali. Setelah ketemu dengan Sayyidina Ali, dipertemukan dengan Nabi Muhammad, lalu Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam. Beliau masuk Islam. Watak dari Abu Dzar Al-Ghifari itu nggak mau pelan-pelan. Sudah tahu kalau di Mekah itu minoritas, ya. Tapi kepinginnya itu kayak mayoritas. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Disuruh Islam secara diam-diam itu nggak mau. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, alasna ala haqqin. Bukankah kita ini hak? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Itu kata Abu Dzar Al-Ghifari. Karena itu dia mengumumkan Islamnya itu di depan Ka'bah, sehingga dia dipukuli banyak orang sampai semakut. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Dan dia nggak mau disuruh diam, itu nggak mau. Karena itu Nabi kerepotan. Kata Nabi, Abu Dzar, kamu pulang aja ke rumah. Kamu jangan di sini. Kamu pulang aja pulang. Kamu datangi saya kembali kalau kamu melihat saya sudah menang. Itu Abu Dzar. Saya nggak tahu apa yang dilakukan dia ketika pulang. Karena di sana juga minoritas, pasti sudah minoritas. Tapi hebatnya Abu Dzar itu, ketika sampai di sana pulang, lalu dia mendengar Nabi Muhammad sudah menang di Madinah, dia datang ke Madinah untuk hijrah ke Madinah. Itu sudah mengislamkan separuh dari kabilahnya. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kita punya contoh sebetulnya orang-orang yang minoritas seperti siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, maka tidak boleh hidup sama Kanjeng Nabi, itu nggak boleh. Diperintahkan untuk pulang walaupun sendirian. Ada contoh lagi yang dia pernah disuruh untuk pulang, namanya itu Fudail. Fudail itu bukan orang Madinah, dia sudah masuk Islam, tetapi dia sudah masuk Islam, tetapi dia tidak mau hijrah, dia ingin tetap tinggal di rumah. Lalu dia sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sowan kepada Kanjeng Nabi. Beliau berkata kepada Kanjeng Nabi, tanya Kanjeng Nabi, katanya semua orang itu harus hijrah ke Madinah. Katanya kalau tidak hijrah, halak, silakan. Lalu kata Kanjeng Nabi kepada Fudail, sudah penting kamu pulang saja, yang penting kamu bisa menjalankan sholat, kamu bisa menjalankan zakat, kamu bisa menjalankan ibadah-ibadah sebagaimana ajaran Islam. Kamu lakukan di sini. Lalu dia pulang ke tempat. Jadi dia tidak berada di mana? Madinah. Sehingga kita punya basis dalil bahwa ada Abu Dzar Al-Ghifari yang menjadi minoritas. Lalu ada Fudail yang pulang juga menjadi minoritas. Dan dia punya kewajiban untuk menyampaikan. Ada lagi peristiwa yaitu hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Ketika umatnya Kanjeng Nabi di Makkah, itu mendapatkan perilaku yang tidak baik dari penduduk Makkah. Sebagian sahabat Kanjeng Nabi karena perilaku dan tidak mendapatkan perlindungan yang baik, sehingga hijrah ke Habasyah. Habasyah itu saat itu adalah negara Kristen. Habasyah negara Kristen. Nabi mengizinkan mereka, bahkan Kanjeng Nabi setengah memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Salah satu yang
Kalian tahu kehidupan Habasyah, putrinya sendiri namanya Ruqayyah, suaminya namanya Utsman bin Affan. Yang memimpin di Hijrah Habasyah namanya Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Kanjeng Nabi. Salah satu yang hijrah lagi anaknya Abu Sufyan, namanya Romlah. Abu Sufyan itu salah satu musuh besarnya Kanjeng Nabi ketika di Mekah. Salah satu yang menentang Nabi ketika di Mekah itu namanya Abu Sufyan. Punya anak namanya Romlah, malah masuk Islam. Itu salah satu yang hijrah ke Habasyah. Kata Kanjeng Nabi, kamu sekalian hijrah ke Habasyah. Kenapa? Karena di sana rajanya tidak menzalimi rakyatnya. Nah, kita bayangkan sejumlah sahabat yang datang ke Habasyah di negeri Kristiani itu pasti menjadi minoritas, dan itu mendapatkan izin dari siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan izin. Makanya saya punya merasakan kalau kita hidup sebagai Muslim, kalau kita menjadi minoritas, kita bisa menjalankan agama ini dengan baik, itu kita berada di sini semoga bagian dari apa yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa agama ini harus berada di mana. Ini bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kalau kita kemudian menjadi minoritas, ya, tantangan termasuk yang dihadapi oleh Romlah. Romlah itu ketika berada di sana itu kasihan sekali. Kenapa? Beliau itu Romlah, anaknya Abu Sufyan, hijrah ke Habasyah bersama suaminya. Tujuannya adalah ingin menyelamatkan agamanya. Karena kalau di Mekah mendapatkan perlawanan dari ayahnya sendiri, mendapatkan perlawanan dari keluarga. Tapi suaminya itu menurut berbagai riwayat itu justru masuk Kristen. Jadi keluar dari Mekah kepengen menyelamatkan agama. Tapi sampai di sana suaminya itu malah karena itulah Habibah Romlah itu sofi sekali. Ya, semoga yang seperti ini bisa terjadi. Amin ya Rabbal Alamin. Itu terjadi. Ya. Namanya siapa? Romlah. Nabi kepengen diantaranya adalah Islam ini berjalan juga baik di negeri. Dan cita-cita Nabi itu terlaksana. Rajanya masuk Islam. Rajanya masuk Islam. Ketika Kanjeng Nabi itu datang ke Madinah, hijrah, Kanjeng Nabi kirim surat kepada Najasyi. Di sana ada namanya Romlah. Sekarang sudah jadi. Saya kepingin menikah. Maka yang melamar Romlah itu adalah Najasyi. Yang memberi mahar itu juga Raja Najasyi. Karena itu istrinya Kanjeng Nabi yang maharnya paling tinggi itu adalah Romlah. Kenapa? Karena yang ngasih mahar adalah Raja Najasyi. Karena itulah Raja Najasyi kemudian setelah menikahkan dengan Nabi, nikahnya itu kalau bahasa Indonesia itu kadian. Cinta jarak jauh ini ya. Yang satu di Madinah, yang satu di Habasyah. Jadi menikahnya itu jarak jauh. Kalau dia itu kayak Gus Dur ya. Gus Dur itu waktu menikah dengan istrinya itu kalau nggak salah Gus Dur sedang di Eropa, di Jerman atau beda. Yang mengangkat itu kakeknya, namanya Mbak Yusri Samsuri.
Jadi yang mobil saya terima nikahnya itu Gus Dur, yang mobil itu adalah kakeknya. Nggak bisa langsung terima kan? Undangan itu kasihan sama istrinya. Ya Allah, suaminya tua sekali. Padahal itu bukan sedang menerima untuk dirinya, tapi mewakili Gus Dur yang sedang berada di Eropa. Jadi beliau tidak hadir. Sama dengan nikahnya Kanjeng Nabi dengan Romlah. Itu juga Romlah berada di mana? Nabi Muhammad berada di. Nah, setelah menikahkan itu, Raja Najasyi kirim surat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berkirim surat, kamu sudah saya nikahkan, dan ini ada beberapa hadiah untuk kamu. Tapi untuk musaf itu diantaranya adalah ruk yang pemberian dari siapa? Nah, setelah itu Kanjeng Nabi kembali memberi hadiah kepada Najasyi. Tapi ketika Kanjeng Nabi memberi hadiah di tengah jalan, Nabi berkata kepada istrinya Ummu Salamah, saya sudah berkirim hadiah kepada Najasyi, tapi kayaknya Najasyi wafat. Dan betul, Najasyi wafat. Karena itu hadiahnya belum sampai ke Raja Najasyi. Lalu Kanjeng Nabi sholat ghaib. Sholat ghaib satu-satunya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah kepada Raja Najasyi. Nabi tidak pernah melakukan sholat ghaib selain kepada Raja Najasyi. Sehingga ulama kita itu khilaf sholat ghaib itu boleh atau enggak, karena hanya dilakukan satu kali. Tapi kalau kita ada Syafi'i dan beberapa madhab itu tetap diperbolehkan. Tapi itu satu-satunya sholat ghaib yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sahabat dikirim ke Raja Najasyi ke Habasyah. Alhamdulillah bisa mengislamkan raja. Tetapi ada juga itu yang justru masalah sedih. Saya kira hal-hal yang seperti ini juga luar biasa. Nah, kemudiannya Bapak Ibu yang saya hormati, begitu Kanjeng Nabi itu punya kesempatan untuk berkirim sahabat untuk berdakwah. Salah satu yang dikirim oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa dikirim ke mana? Ke Yaman. Dikirim ke Yaman. Ketika mengirim itu, Kanjeng Nabi memegang kendalinya kendaraan yang baik. Lalu kata salah satu ucapannya Kanjeng Nabi kepada Mu'adz, kamu saya kirim ke Yaman, dan mungkin nanti kalau kamu pulang ke Madinah, kamu sudah tidak lagi melihat saya. Mungkin yang kamu lihat adalah kuburan saya. Makanya Mu'adz menangis sekali. Karena ingat apa yang disampaikan oleh Nabi, Mu'adz sudah kembali, Nabi sudah. Itu berarti dikirim itu sudah di penghujung hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika dikirim, siapa namanya itu Mu'adz sama Abu Musa al-Asy'ari itu, pesannya Kanjeng Nabi itu penting sekali. Dawuh Kanjeng Nabi apa? Yassira wa la tu'assir, basyira wa la tunaffir. Permudah, jangan persulit. Bikin mudah, jangan membuat yang sulit. Dan itu terkenal sekali. Sehingga kenapa kok dipermudah jangan dipersulit? Karena ya, sesuatu yang sulit itu tidak banyak orang yang kuat, kata ulama-ulama itu. Kalau mudah banyak yang kuat, tapi kalau sulit banyak yang tidak kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sulit itu kuat, itu biasanya tidak tahan lama. Kalau nggak percaya, ya misalnya tahajud berapa kali gitu ya, atau baca Quran sehari 3 juz, kuat sekali, tapi selanjutnya tidak akan kuat. Kenapa? Karena berat. Kenapa kok dipermudah? Karena
karena muda itu banyak yang senang. Kemudian kalau kemudian ada orang yang kuat terhadap yang sulit, itu biasanya tidak akan bertahan lama. Jadi pesannya Kanjeng Nabi kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari adalah yassira wa la tu'assir. Permudah, jangan. Kemudian pesannya lagi, basyira wa la tunafir. Bikin orang senang dengan Islam, jangan bikin orang tidak senang dengan Islam. Contoh yang sangat terkenal itu dulunya dilakukan oleh Mu'adz sendiri. Karena Mu'adz bin Jabal itu sholat isya yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Itu kira-kira kalau hari ini dia laksanakan, besok sudah tidak ada lagi yang mau ke masjid. Orang menjadi tidak suka terhadap apa? Islam. Makanya risalahnya Mu'adz bin Jabal itu bikin orang itu senang kepada Islam. Jangan bikin orang itu benci kepada Islam. Basyira wala tunafir. Nah, saya kira ajaran kita ya ini di mana, terutama di wilayah-wilayah Eropa ini, pesannya Kanjeng Nabi kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ketika disuruh berdakwah kemana? Yaman, itu kalimatnya adalah yassira wala tu'assir, basyira wala tunafir. Dan itu yang sering dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu ketika zaman Wali Songo. Ya, zaman Wali Songo itu kayaknya semuanya itu dipermudah ya. Ini sama siapa ini Wali Songo itu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya, kalau kita tadi ada pertanyaan tentang minoritas, yaitu tadi ya, kemudian menjaga iman, menjaga Islam itu ya, memang seperti tadi saya sampaikan, ketika sahabatnya Kanjeng Nabi itu datang ke Habasyah, ada plusnya. Plusnya, alhamdulillah Najasyi bisa apa? Masuk Islam. Tapi minnya sebagian dari sahabatnya Kanjeng Nabi justru keluar dari Islam. Potensi dua-duanya ini ada. Dan itu kita punya kewajiban untuk menjaganya. Salah satunya diperlukan tokoh-tokoh yang luar biasa dan kita layak untuk menjadi tokoh itu dengan kapasitasnya masing-masing. Ada contohnya itu kira-kira kayak begini nih ya. Ada orang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi, ada apa? Seorang pemuda datang kepada Kanjeng Nabi. Izin Kanjeng Nabi. Izin apa? Izin saya kepingin zina. Kalau seorang kepada Kanjeng Nabi izin zina, ya saya nggak bayangkan. Kira-kira ada nggak ya seorang ke Pak Yasin gitu? Yasin, izin Pak Yasin, saya kepingin apa? Saya nggak bayangkan. Tapi ada orang yang datang kepada beliau, datang kepada Kanjeng Nabi, izin. Nah, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Yang pertama, merasionalkan, menjelaskan dengan rasional. Kata Kanjeng Nabi, kalau kamu zina, kamu itu zina sama siapa? Wanita yang kamu ajak zina itu mungkin anaknya orang, mungkin suami istrinya orang, mungkin ibunya orang. Bayangkan kalau itu terjadi pada diri kamu. Kata Nabi Muhammad kepada dia, sehingga ada rasionalisasi bahwa ini tidak baik. Yang kedua yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu ya. Dan kita layak untuk punya kekuatan ini. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Dadanya dipegang oleh Kanjeng Nabi. Dadanya dipegang oleh Kanjeng Nabi. Dipegang. Kata pemuda tadi, setelah dada saya dipegang oleh Kanjeng Nabi, zina yang saya senangi dan akan mau saya di sini, nggak ada sesuatu yang saya benci melebihi zina.
kita itu punya kekuatan ini, minimal kepada anak-anak kita ya, itu rasanya nikmat sekali. Jadi kalau ada Muslim di mana itu agak gimana gitu, kita pegang jajannya saja. Kira-kira apa yang terjadi? Itu tambah nakal atau tambah? Tapi orang yang seperti ini tuh, ya orang yang seperti ini tuh diperlukan di mana-mana. Diperlukan di mana-mana. Ada tokoh, ada orang baik-baik yang kalau pengakuannya Abdullah bin Salam, inna wajhahu laisa biwajhi kadzab. Wajahnya itu bukan wajah yang membohongkan, sehingga melihat itu memancarkan keimanan. Dan kita berharap Masjid Al-Hikmah ya, jamaah-jamaah di Masjid Al-Hikmah ini punya aura soleh. Itu luar biasa. Saya juga kepingin gitu, punya ini. Kalau ada anak-anak di Indonesia nakal, saya pengen saya pegang dadanya. Terus langsung jadi orang baik. Kira-kira ini tuh yang seperti ini tuh sangat-sangat, ya tidak harus seperti ini, tapi representasi orang-orang semacam ini itu luar biasa mengagumkan. Dan Nabi melakukan tidak itu maksud dia kepada sejumlah orang. Mu'adz bin Jabal, kepada siapa lagi ya? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu orang yang paling ahli membaca Al-Quran. Kata Nabi, aqra'u ummati Ubay bin Ka'ab. Umatku yang paling pintar baca Quran itu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu pernah suatu saat datang pada Kanjeng Nabi ngaji Al-Quran. Ngaji Al-Quran yang dia baca itu beda dengan ngaji Quran yang dibaca oleh temannya. Sehingga dalam hatinya itu ada pertanyaan, ini kok Quran beda-beda? Ada yang kayak dia, ada yang kayak saya. Ini gimana sih Quran itu? Lalu Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan tidak dengan satu bacaan, yang kemudian kita kenal dengan qiraat sab'ah, ada qiraat asyura. Nah, setelah itu Nabi itu juga memegang dadanya Ubay bin Ka'ab. Gak tahu ya dadanya, tangannya kasih Nabi itu kalau dipegang dada itu kok bisa menjadikan ini luar biasa. Itu dipegang kalau Ubay bin Ka'ab. Saya tidak pernah merasakan iman yang luar biasa sebelum tangan Nabi menyentuh dadaku. Jadi saya kira kita butuh lingkungan yang baik, menjadi yang menarik gitu ya, agar iman kita, Islam kita bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Karena tentu lingkungannya agak berbeda. Kalau dulu saya waktu kecil ya ditanya, kamu kok rajin sholat berapa? Ya semua orang setiap pagi bangun, jadi aneh kalau nggak bangun. Rasanya aneh. Saya juga bayangkan kalau hidup di sini, kalau saya pernah hidup di sini itu di bulan yang maghribnya itu jam 8 ya, terus subuhnya jam 2, jam setengah 3. Berarti itu gimana cara sholatnya ya? Itu kalau imannya itu ya butuh usaha yang luar biasa. Ya semoga kita semuanya bisa menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bapak-bapak ibu yang saya hormati, ingin saya sampaikan tadi itu bahwa kita berada di sini itu semoga bagian dari risalahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi pesan kepada sahabatnya, basyirah wala tunafirah, yassirah wala tu'assirah. Semoga mendapatkan cara agar Islam ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan mudah, dengan gampang. Ya, kemudian semoga kita mengenal orang-orang baik sehingga iman kita menjadi kuat, Islam kita menjadi kuat. Karena kita kenal dengan orang-orang baik. Seperti pengalaman saya dulu waktu
sholat kakak saya sholat sekolah lingkungan sholat sehingga menjalankan itu sudah mudah. Tapi begitu saya sampai di Kairo, kalau punya kos sendiri, hidup sendiri ya lumayan berat. Ternyata tidak segampang ketika kumpul dengan orang baik-baik, sehingga pengalaman baik itu saya kira itu luar biasa. Itu barangkali Bapak Ibu yang saya hormati, semoga apa yang saya bermanfaat. Demikian saya kembalikan kepada Mas moderator Mas. Selamat pagi Mas Anu ya, namanya Mas Anu ya, terima kasih ya. Terima kasih Kiai, luar biasa sekali. Teman-teman, jemaah sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita memberikan kesempatan 3 pertanyaan. Tapi yang menariknya dari 3 pertanyaan ini, 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah. Itu kata Pak Ketua, ini Pak. Jadi saya persilakan kepada jemaah, mungkin dari yang bapak-bapak, monggo kalau mau ada yang nanya. Dan dari ibu-ibu juga boleh. Silakan, ada hadiahnya. Hadiahnya apa Mas? Bisa baca ya. Oke, silakan. Ada yang nanya? Monggo. Bukan pertanyaan langsung ya, mungkin permintaan. Di antaranya tadi Ustaz menyinggung tentang hijau kabasah. Ya. Saya ingin menggarisbawahi ini untuk dakwah Islam mungkin menarik di sini. Tapi ada ayat yang ada hubungannya ya dengan cerita itu, tapi kurang populer. Yang mestinya terutama di negara muslim ini bisa dipopulerkan dalam rangka toleransi. Jadi ada kalau nggak salah ini Wata gidan masjid ada watan bila dina aman Yahudi muslim wata lata gidan masjid dan nasi ada watan bila dina aman lagi Yahudi muslim walata gidan bahum mamadata illa dina aman alladina qalu inna masoro Innahum wa inna minhum bisisina wa rubana wa hum la yastaqbilun. Maaf nanti dulu. Tapi yang akan begitu bahwa akan kami jumpai golongan orang-orang yang membenci pokoknya paling memusuhi orang Islam, Yahudi dan Musyrikin. Kemudian akan kami jumpai juga orang-orang yang mesra hubungannya dengan orang Islam, yaitu ini bagi beratnya orang yang mengatakan Inna Nasoro kami orang Kristen. Di antara mereka ada yang baik-baik dan tidak sombong. Sikap kata andai kata ayat ini dikulas sedemikian rupa, rasanya dijual ke negara non-muslim, ini sangat berharga. Yang bisa disimpulkan ini menarik menurut pendapat saya, mungkin ini sebagai
daya tarik. Bisa disimpulkan kalau tidak salah, Islam pernah hutang budi kepada orang Kristen, karena dia golongan tadi yang Yahudi dan Muslim akan lawat, tapi ada golongan ini asbab nuzulnya sudah dijelaskan di oh begini ya, ini peristiwa ketika dijelaskan masa sebenarnya susah. Jadi saja kita sudah merasa menutupi, kita memang pernah dibuktikan oleh ayat tersebut. Karena saya pernah ingat saya berkata Ustaz Indonesia mengkutbah ayat itu dipotong, akan kamu jumpai orang-orang dulu yang kamu siksa. Ini yang terjadi. Orang itu nanti satu lagi yang berhubungannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya pengalaman yang macam-macam dengan dua agama ini, Yahudi dengan Nasrani. Punya pengalaman di satu sisi turun ayat tadi yang disampaikan oleh kembali, mata kita nasyad dan nasihat awal ladzina amanu yahud syukur, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu inna nasabah. Ini pengalaman dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi punya pengalaman dengan Najasyi tadi yang negara Kristen. Itu pengalaman yang menyenangkan. Orang-orang Islam di negara Najasyi di Habasyah diterima dengan baik, yaitu diterima dengan baik. Kemudian orang-orang Arab itu melakukan perjalanan dagang ke Syam. Pengalamannya orang Arab ini ketika bertemu dengan orang Nasrani di Syam itu juga pengalaman yang berbeda. Sehingga turun ayat "Latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Itu punya pengalaman. Kemudian tapi ya di belakangan itu juga ada pengalaman-pengalaman yang baik dan ada pengalaman-pengalaman yang tidak baik, sehingga lahir sedikit agak masalah di waktu itu. Tapi intinya adalah bahwa jika baik ya semuanya akan baik. Tidak ada perang, tidak ada kebencian atas nama agama, itu tidak ada. Yang ada adalah kebencian atas nama sikap-sikap yang tidak baik. Nah, pengalaman yang tidak baik itu berbeda misalnya. Setahu saya bagi hambali ya. Misalnya adalah yang tadi saya sampaikan, Kanjeng Nabi berkirim surat kepada seluruh raja yang bisa dicari. Nah, negara Kristen yang dikirim surat Kanjeng Nabi itu ada Rom, ya, dan ada juga adalah Mesir. Mesir itu saat itu Kristennya adalah Kristen Ortodok, dan Rom itu adalah ya itu Kristen Romawi. Surat Nabi kepada mana? Surat Nabi kepada Mesir kita
menarik sekali. Meski Raja Mesir tidak masuk Islam, ya, tetapi ininya baik, anggapannya baik. Rasul melihat dia sehingga hubungan Nabi dengan Mesir juga baik. Baik pesan betul agar baik kepada orang Mesir. Paksaan itu bolehkah dia keluar kalau nggak suka? Jadi kalau misalnya dia sudah muslim, habis dari situ dia nggak suka, boleh nggak keluar gitu? Itu kan tadi gitu. Terhadap tidak adanya paksaan tadi. Ya, secara kita sebagai muslim ya tentu secara akidah ya tetap kita mengatakan itu tidak benar bahwa apa namanya dia telah melakukan sesuatu yang menurut akidah ini tidak benar. Tapi ya sejauh itu saja yang bisa kita lakukan. Tapi kemudian dia memilih untuk apa namanya kembali kepada agamanya, ya itu hak dia. Ya. Tetapi kita sebagai muslim tetap kita mengatakan bahwa secara akidah itu tidak benar. Sama dengan orang lain menganggap punya hak yang sama untuk menyampaikan. Ya, kita hanya bisa menyampaikan itu, tidak punya hak lebih terhadap hadiah untuk apa namanya kembali itu. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Tapi kita secara akidah kita mengatakan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak benar menurut akidah, yaitu caranya yang khusus. Ada lagi? Oke, silakan. Namanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky, saya mewakili dari IMEA, dari POU saya di posisi kami di SKB. Mungkin untuk Gus Gogor, mungkin ini sedikit pertanyaan kayak Gen Z ya Pak ya, karena kebetulan ini juga lagi live di Instagramnya podcast Info. Kebetulan mungkin kalau sedikit cerita, beberapa hari ini kalau saya lihat di FYP TikTok saya, tadi Gus Gogor bilang Yasir Wal Fasir, itu memang di FYP TikTok saya tuh nongol terus Pak. Jadi kayaknya kok kayak nyambung gitu dengan apa yang Gus sampaikan. Sehubungan dengan itu juga berarti kan permudahlah kami di sini. Mungkin tadi Gus Gogor sudah cerita bahwa Gus waktu itu dari Indonesia terus kuliah di Kairo, terus dari awalnya ada keluarga terus sendiri, itu kan juga sebuah tantangan sendiri. Mungkin berhubungan dengan lebih ke keimanan kami, Gus. Jadi di mana kami di sini mungkin tadi kembali lagi tentang masalah minoritas, di mana kami juga mungkin akhirnya kalau di Kairo kelompok muslim cukup kuat sehingga kita dikelilingi oleh rekan-rekan yang satu agama. Sedangkan contoh saja mungkin kayak di Belandi mungkin teman-teman saya sendiri Gus, jadi tidak terlalu banyak komunitas muslim yang cukup kuat. Jadi kadang-kadang bagi kaum anak-anak muda itu kadang-kadang iman naik turun. Bagaimana kita menyikapi kondisi kami ini sehubungan dengan tadi Gus Yasir Wal Fasir, bagaimana kami bisa lebih dipermudah tentang keimanan kami yang naik turun ini. Mungkin itu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, monggo Gus, monggo Kiai. Terima kasih sekali. Esensi dari yang saya rasakan ya, saya sebagai muslim gitu ya, esensi dari salah satu esensi paling penting yang saya rasakan sebagai muslim itu, saya merasa punya Tuhan itu penting sekali. Makanya yang seperti ini harus kita sampaikan terus menerus bahwa kita sebagai muslim itu berarti kita
sebagai muslim itu merasa bahwa saya akan ke sana. Akan ke sana itu menuju kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang penting sekali. Ini jangan sampai hilang. Kalau kemudian naik turun itu, tapi yang ini itu jangan sampai hilang. Kalau saya punya Gusti Allah, saya mau melangkah ke sana, itu satu hal yang tidak boleh hilang sebagai muslim. Karena itu kalau ditanya inti Islam itu atau keistimewaan Islam itu, yang pertama itu pasti itu merasa bahwa saya punya Gusti Allah, bahwa saya hidup ini akan melangkah ke sana. Itu saya kira kemudian sangat penting. Nah, yang seperti ini itu perlu dipupuk. Rasa ini itu perlu kita kasih nutrisi biar hidup rasanya. Karena perasaan ini kalau nggak dikasih nutrisi, ya tenggelamnya itu sering. Tapi kalau kita kasih nutrisi, itu munculnya sendiri. Pertama misalnya melalui ibadah, itu penting sekali. Hal-hal yang kita mungkin gengsi tadi itu, ketika melakukan ibadah itu punya perasaan ini, bahwa saya ibadah itu diantaranya untuk itu. Saya sholat, saya puasa, saya Ramadan, itu untuk menumbuhkan perasaan ini adalah Tuhan, saya mau melangkah ke sana. Sehingga kalau saya sholat itu 5 waktu, kalau misalnya saya itu agak nakal-nakal gimana ya, tapi kalau saya sholat 5 waktu, ya ada sela-sela di mana saya harus ingat bahwa saya ini bagian dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal-hal yang sepele itu juga mengingatkan yang seperti ini. Kalau makan, ya sederhana ya, pakai tangan kanan misalnya. Kalau makan, bismillah, setelah itu alhamdulillah. Kalau tidur, mau tidur berdoa, setelah tidur kemudian berdoa kembali. Mengingatkan bahwa kita ini bagian dari itu. Nah, saya kira gengsi-gengsi itu juga perlu merasakan ini, perlu mendapatkan sentuhan-sentuhan yang seperti ini. Tapi bahwa orang ini diberikan gelap, ya, ada saatnya muncul dengan kuat, lalu tenggelam. Nah, kita perasaan itu jangan sampai hilang sama sekali. Perasaan itu jangan sampai hilang sama sekali. Ya, sering diingatkan ya, dosa apapun yang kita lakukan itu jangan sampai menghilangkan hubungan kita dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebalikannya, kalau hubungan itu hilang sama sekali, itu sering disebut dengan al-ya'su, putus asa terhadap Gusti Allah. Seakan-akan sudah tidak ada lagi harapan untuk dengan Gusti Allah. Nah, itu yang membahayakan. Makanya saya ilmu kita ini apa ya? Saya juga pernah bisa membayangkan kalau orang itu benar-benar menjauh dari nilai-nilai ini, ya orang harus ditolong ya. Ditolong itu artinya ya kita sebagai orang yang kenal itu tadi, misalnya jenengan ini ya kumpul dengan orang-orang seperti ini, yang saya bayangkan kayak tadi itu, inna wajhahu laisa biwajhika tabin. Kalau jenengan siapa tadi mas namanya? Rizki. Ya. Melihat Rizki itu inna wajhahu laisa biwajhika tabin. Sehingga menyedot banyak orang-orang itu menjadi tipe ya ini model muslim itu ya seperti ini.
kalau santri-santri saya pulang, saya sampaikan, kamu itu berada dimanapun, tolong perlihatkan kalau kamu itu santri. Berada di mobil, berada di bis, berada di apa, itu kamu dengan tidak sadar itu akan dilihat oleh banyak orang. Kalau misalnya ada 10 orang yang melihat, satu yang terpengaruh itu sudah sangat baik. Ada lagi santri saya itu yang tanya, saya boleh nggak ya kumpul dengan orang-orang nakal itu? Saya ingin berdakwah di tengah-tengah orang-orang yang nakal. Pertanyaannya adalah, kamu dipengaruhi atau kamu tidak mempengaruhi? Ketika kamu hidup dengan orang-orang yang tidak baik-baik, tidak baik-baik, permasalahannya adalah kamu dipengaruhi atau kamu yang mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau misalnya kamu ternyata kemungkinan besar itu dipengaruhi, ya sebaiknya harus menjaga diri. Tapi kalau kemungkinannya kamu mempengaruhi, ya jangan menarik diri. Nah, itu yang diperlukan. Kalau ajarannya ayah saya itu, ajarannya guru saya, ayah saya itu ya sama seperti itu. Kalau kamu mau ketemu dengan banyak orang, perkuat diri kamu. Perkuat diri kamu. Tujuannya apa? Biar kalau ketemu bukan kamu yang dipengaruhi, tapi kamu yang mempengaruhi. Nah, anak-anak muda itu idolanya kepada siapa? Itu pertanyaan yang luar biasa. Kenapa? Ketika kita itu jadi dirinya itu belum kuat, itu sangat dipengaruhi oleh idola-idolanya. Makanya jangan heran kalau ada banyak perubahan pada anak-anak kita ya, generasi itu kira-kira pertanyaannya itu kayak gitu, itu idola siapa sih ya? Nah, saya berharap ada orang-orang yang menjadi idola mereka ini. Saya tidak mau menjadi idola mereka. Kalau kita mau mengamalkan perubahan dengan teorinya ya yang saya pahami, saya ingin melakukan perubahan pada komunitas tertentu. Saya tidak bisa melakukan. Yang bisa saya lakukan adalah saya harus punya kader-kader di tengah orang itu, yang itu adalah menjadi agen saya. Harapannya dengan ada agen yang masuk ke dalam saya itu akan mempengaruhi dengan lebih efektif. Karena kalau saya tidak bisa masuk ke sana. Nah, saya berharap ada kawan-kawan meski ada kawan-kawan yang lainnya bisa membawa dengan mereka menjadi model apa ya, pokoknya yang menyenangkan. Itu karena saya dengan santri-santri saya itu saya tidak bisa mempengaruhi yang sangat kuat. Yang bisa mempengaruhi teman-temannya itu sendiri. Saya harus punya santri-santri yang di tengah santri-santri itu sendiri yang saya anggap itu mempengaruhi teman-teman. Saya secara pribadi tidak akan mempengaruhi lebih banyak lagi. Jadi itu problem yang disampaikan oleh Mas itu saya kira problem kita semua, yaitu bahwa harus ada model-model yang baik di tengah mereka yang mempengaruhi gaya hidup mereka. Makanya saya senang kalau ada pemuda-pemuda ya yang hidup ya, di tengah mereka gitu ya, yang menjadi contoh.
Aisyah. Kalau Kanjeng Nabi itu membuka jendela, karena dalamnya Kanjeng Nabi itu persis di sampingnya masjid. Sekarang ikut masjid yang di kedua Kanjeng Nabi, ya di situ Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sakitnya di situ, wafatnya juga di situ. Ya. Pertama hari terakhir di mana Kanjeng Nabi itu hidup, ya, itu membuka jendela. Kanjeng Nabi ketika membuka jendela itu wajahnya menyenangkan sekali, sehingga jamaah yang di dalam masjid itu merasa bahagia, sepertinya Kanjeng Nabi itu sehat. Padahal itu enggak. Jendela itu ditutup kembali, Kanjeng Nabi kemudian dipangkuan Siti Aisyah, kemudian wafat. Tapi ketika Kanjeng Nabi membuka jendela itu wajahnya menyenangkan, sehingga sebagian sahabat yang ada di masjid, karena sahabat itu pada kumpul di masjid menunggu Kanjeng Nabi gerah sakit. Tapi ketika buka itu Kanjeng Nabi wajahnya bahagia. Kenapa wajahnya bahagia? Karena di dalam masjid itu, ya, ada orang tuanya, ada pemudanya, dan ada anak-anaknya. Jadi Muslim yang dibayangkan Kanjeng Nabi itu, yang tua-tua, generasi tua, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Sayyidina Utsman, kemudian ada pemuda-pemudanya, ada Zaid bin Sabit, ada Abdullah bin Umar, itu pemuda-pemudanya. Lalu ada anak-anaknya, ada Abdullah bin Abbas, ada Anas bin Malik, itu anak-anaknya. Jadi lengkap. Karena yang tua-tua itu juga kumpulnya dengan orang tua-tua, yang muda-muda juga kumpulnya dengan orang muda-muda. Bayangkan kalau yang jamaah di Masjid Al-Hikmah ini semuanya orang tua, betapa membingungkannya. Berarti kira-kira generasi berikutnya siapa? Nah, gak bayangkan ya. Tetapi kalau yang ini adalah yang aktif di dalam kajian-kajian Keislaman, kajian-kajian rohani, itu tidak hanya orang tua, tapi juga ada muda, tapi juga ada anak-anak. Saya kira itu akan menyenangkan. Kita bisa membayangkan masa depan yang sangat baik di negeri ini. Kita membayangkan Islam yang luar biasa di negeri ini, dan itu perlunya orang-orang muda kita rekrut, ya. Baik, terima kasih tadi sudah disampaikan tentang tersa itu dan betapa rumitnya, dan itu menjadi pemikiran kita semua. Dan saya kira memang kita perlu membangun pemuda-pemuda yang menjadi percontohan di teman-temannya, ya, bahwa yang baik itu tidak hanya yang belajar agama secara khusus, tetapi yang berada di kampus-kampus dengan pelajaran-pelajaran jurusan-jurusan tertentu itu juga baik, ya. Pemuda yang berada di wilayah-wilayah perkantoran yang juga baik, sehingga ada berbagai model, ya, seperti yang saya bayangkan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada satu, oke. Terakhir. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Pak Ustadz, bagaimana cara menjaga keimanan agar tidak goyah di tengah banyaknya godaan dunia? Sepertinya kalau kita lagi kerja, apa boleh menjamak sholat sibuk bekerja di kantor? Kan kalau musim panas jam kerjanya panjang kan, tapi kalau musim dingin jamnya pendek, jadi agak susah saat musim dingin. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya, saya ingin mengutip dari Al-Imam Al-Ghazali
menjawab seutuhnya tentang menjaga keimanan. Iman itu kata Imam Ghazali itu seperti nyawa. Selama manusia itu ada nyawanya, maka dia namanya orang hidup. Orang hidup. Sakit kayak apa? Tapi kalau masih ada nyawanya, namanya masih hidup, masih manusia. Tapi kalau sudah nggak punya nyawa, ya harus sudah selesai. Tapi kan bayangan orang hidup itu kan tidak hanya apa namanya punya nyawa, ya, tapi sehat. Sehat itu jantungnya baik, livernya baik, terus tensi darahnya baik, apalagi ya. Pokoknya orang sehat ya. Sehingga kalau misalnya nih, kalau orang sehat ya, orang sehat dia hidup, jantungnya baik, tensi darahnya baik, gulanya baik, kolesterolnya juga baik, livernya baik, pokoknya semuanya baik. Lalu ada COVID ya, COVID tahun berapa ya? COVID tahun 19 ya. Kalau kita sehat ya insya Allah kena COVID dikit-dikit gak apa-apa, asal sehat kembali. Tapi kalau sudah jantungan, sudah apa lagi? Itu kena COVID dikit, itu bisa-bisa wafat. Itu kata Imam Ghazali yang saya paham. Nah begitu juga kalau kita ingin menjaga iman. Kalau sholatnya baik, ya, puasanya baik, bersama tetangga baik, ininya baik, ya insya Allah dunia ada musibah dikit-dikit ya, insya Allah tetap baik lah ya, kan ininya baik. Tapi kalau dia hanya punyanya syahadat saja, udah gak pernah sholat, udah gak pernah zakat, gak pernah puasa, perilakunya juga tidak baik, ya mungkin kena godaan sedikit bisa bermasalah. Tapi insya Allah kalau kita hidup secara teori menurut agama Allah, dan saya suka dengan teori itu, maka kebiasaan-kebiasaan seperti kalau apa namanya minum gitu ya, ambil gelasnya pakai apa, tangan kanan, itu sebetulnya dalam rangka menguatkan iman. Kalau kita ketemu dengan orang baca salam, lalu apalagi kalau pokoknya hal-hal kecil itu sebetulnya kita sedang melakukan penyehatan terhadap keimanan kita. Nah kalau kita sehat ini, kumpul dengan siapapun, insya Allah nggak masalah. Itu tadi yang ukurannya. Kita tuh kalau kumpul itu mempengaruhi atau dipengaruhi. Ya ukur saja ya kesehatannya. Kalau kita sehat gitu ya, ya dikit-dikit makan ya enggak, yang kurang sehat ya insya Allah tetap sehat. Tapi kalau sudah jantungan, sudah ini terus makan apa ini, ya bisa membahayakan. Ya, kira-kira gitulah soal apa namanya, bagaimana menjaga keimanan ini. Yang penting sekali ya, ada kesempatan datang ke Masjid Al-Hikmah, ada kesempatan acara-acara keagamaan itu ikut menghadiri, ikut apa gitu ya, datang ke rumah, assalamualaikum, insya Allah akan kuat sekali itu imannya ya, akan kuat. Kalau ada apa ikut membayar zakat, ikut apa, itu muslim-muslim yang baik gitu ya. Sehingga kalau kita tes gitu ya, kita naik pesawat, saatnya sholat zuhur sama sholat apa? Asar, itu kalau imannya kuat ya sholat di kursi ya nggak masalah ya. Dilihat orang juga nggak masalah itu. Allahu Akbar. Tapi ada malu ya, sholat di mana itu? Sholat di atas pesawat ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, sudah ini,
lingkungan diri, lingkungan iman kita itu tidak dilingkungi dengan. Tapi kalau yang seperti ini belum kuat, belum apa ya, memang disarankan untuk lebih proaktif menjaga diri agar tidak banyak dipengaruhi banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, soal jamak sholat itu secara umum jamak itu karena safar ya, karena safar. Saya sedang musafir sehingga saya bisa menjamak. Kemudian dalam fikih-fikih itu ada pendapat-pendapatnya. Safar itu apakah harus panjang atau tidak? Menurut banyak ulama harus safar tomilan. Tapi sebagian hanya menyebut ya selama itu sudah safar, yaitu sudah boleh untuk melakukan jamak. Ya, safar itu artinya pokoknya dianggap sudah pergi keluar dari daerahnya. Kemudian ada pendapat lagi, jamak itu boleh dilakukan karena hajat. Pernikahan. Pernikahan itu kalau di Indonesia itu kalau yang perempuan, kalau nikahnya di Riasnya itu jam 11. Itu kira-kira selesainya kapan itu? Asal ya. Itu kan kalau dibersihkan kan yang marah kan yang riasnya ya. Udah dihias-hias suruh mengulang kembali. Nah yang seperti ini ada yang namanya jamak bil hajat. Dan itu yang dilakukan oleh sejumlah orang di Jakarta kalau hajat maghrib sama isya. Ya karena tidak menunggu sholat sehingga maghrib sama isya itu di jamak akhir karena bil hajat, ya karena ada hajat. Saya sesekali juga kadang-kadang melakukan yang seperti ini, yang bil hajat atau safar yang pendek. Dulu saya jadi mahasiswa itu, ini Pak Kiasun tahu persis. Itu kalau beli ikan itu namanya di Sukur Ubur. Sukur Ubur itu pokoknya pasar induk di Mesir. Itu misalnya itu ikan dari berbagai daerah itu di situ. Nah kita itu kalau belanja, kalau di Mesir, kalau belanja itu, dulu saya jadi mahasiswa. Itu kalau belanja itu kita belanja Ubur, nanti pulang naik bis ya, sampai rumah itu maghrib nanti. Nah, asalnya itu di perjalanan bawa ikan, bawa apa, terus baunya gimana gitu ya. Terus kalau kita ke masjid juga turun juga, pokoknya agak rumit, agak sulit gitu ya. Itu ya saya kadang-kadang yang jamak itu ya agak jauh-jauh masjid antara zuhur dengan asar itu saya jamak di Sukur Ubur. Karena nanti saya pulang itu sampai rumah itu maghrib. Karena macet apa dan sebagainya itu. Ya itu karena ya saya pikir itu jamaknya karena bil hajah, yang kedua karena safarnya walaupun itu tidak tawil tapi sudah ya. Saya tidak tahu pengalaman itu, tapi kawan-kawan yang di Jakarta itu biasanya kalau berangkat pulang jam 5 sebelum maghrib lalu tidak jalan. Tetapi yang seperti ini jangan dijadikan kebiasaan. Nah itu jadi masalah. Memang harus diingatkan oleh para ulama sedang mengingatkan, tolong yang seperti ini jangan dijadikan kebiasaan. Usaha selama masih bisa, tapi kalau kemudian sesekali benar-benar sulit, ya bolehlah kemudian di semangat yang namanya sama dikarenakan al-hajah. Ya tapi tidak boleh diingatkan, jangan menjadi kebiasaan. Juga sama, juga kesannya kayak gimana gitu. Ya gitu Bu ya, terima kasih. Terima kasih para jemaah atas antusiasmenya memberikan pertanyaan. Walaupun banyak juga kiai yang ada di online itu mau bertanya, tapi lagi-lagi waktu yang membatasi kita sudah menjelang maghrib. Jadi kita masih ada acara berikutnya, kita lanjutkan acara berikutnya.
PCI NU Belanda kepada Kiai Abdul Ghafur Maimun. Ini sumbangan dari sponsor Koperasi Pesantren Al-Amin Dumai dan GAPKI Cabang Riau. Mohon kepada Gus Dawang Muntazam, Ketua Ansor Belanda, untuk menyerahkan cenderamata-nya. Mas Dawang. Kedua ini buku dari Sahabat Al-Qur'an Al-Qur'an yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang kemarin launching di Ibrahim. Satu, dua, Ini ayah, ini Askar, ini mami. Ya Rabbana ya Rahman, ya Mu'min, ya Syukur, Allah lana wa liwalidina warhamna ya Rabbana ya mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal khairin Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan sholat maghrib berjemaah dan dilanjutkan dengan ramah-ramah di lantai bawah